Satu, dua, cek. Shalom Bapak Ibu, Oma-Oma, wow luar biasa, shalom. Wah saya kagum ya dengan ketinggalan. Dengan PD ini ya, makin berkembang, sekarang sudah pakai layarnya bagus ya, dulu masih pakai layar biasa ya, sekarang jernih sekali, luar biasa. Dan saya sangat kagum dengan Ibu Bapak, teman-teman, musiknya juga luar biasa. Kita beri tepuk tangan untuk pemain musiknya, juga WKW singersnya, multimedianya, itu benar-benar mesti fokus ya. Luar biasa. Dan saya ketemu dengan beberapa oma di sini. Ada Oma Sisil yang dari awal ya, betul ya? Wah setia luar biasa. Ada Oma Yono juga. Wah sampai dia bilang, masih ingat nggak Sinta tahun 80? Oh my god. itu berapa puluh tahun lalu ya? Oke, 30 tahun lalu. Nah, Bapak Ibu, saya diberi tema tentang dosa yang bertemu dengan kasih Allah. Wah, sebentar, contekan saya tiba-tiba kegeser. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, masih ingatkah kisah yang baru-baru ini tentang penganiayaan ke David? Ya, itu 1 minggu ini masih koma, dan bahkan ada di IG atau di mana, yuk berdoa untuk David. Ternyata sekolahnya di Panggudi Luhur, sekolah Katolik, dekat rumah saya, itu dekat Pondok Indah, mall ya, jadi dekat, cuma waktu itu sampai ketemu di grup ya, di grup kami, saya di wilayah 2, itu dari wilayah 2, itu rame. Ada bahwa diberitakan bahwa dikeluarkan, ya dikeluarkan dari sekolah, kemudian juga yang di Prasetya Mulia juga dikeluarkan. Awalnya saya nggak ngerti karena saya jarang ikutin berita, dan yang menggenaskan, gara-gara anaknya menganiaya. Siapa yang kena? Papanya, bapaknya. Yang salah siapa? Yang kena siapa? Sekali lagi, yang salah siapa? Yang kena? Kira-kira mirip nggak ya? Yang dosa siapa? Yang kena siapa? Yesus loh. Yang dosa siapa? Harusnya kita kan? Ya kita yang harusnya dianiaya dengan luar biasa. Dan kalau yang papanya Mario, itu saya yakin pasti dia marah besar ya. Pasti marah besar, nggak terima. Ini gara-gara lo kena. Dan itu kan jadi mata pencariannya habis. Nah yang bedanya, Yesus, dia bukan terpaksa, dia apa? Rela gantiin. Harusnya kita yang mati, karena dosa kita, harusnya kita yang disalib, kita yang dicambuk, kita yang ditonjok, dipukulin, kita yang difitnah, dijorokin. Kalau pernah lihat manusia kain kafan, harusnya kita. Karena apa? Kasihnya jauh lebih besar dari dosa Bapak Ibu dan saya. Tadi pagi saya sangat bersyukur, berterima kasih kalau diundang ke Bandung. Karena biasanya saya kalau diundang ke Bandung, saya akan naik kereta yang pagi. Supaya jam 9:30 bisa langsung kabur ke Karmel. Oh Bapak Ibu bersyukur ya, Anda punya tempat doa yang luar biasa. Ada jalan salib, ya, kemudian bisa ada Gua Maria, bisa berdoa dan berefleksi. Entah saya datang sendirian, datang berdua dengan teman, pasti saya akan melakukan 3 hal. Jalan salib, kemudian doa koronka di yang patung Yesus, dan kemudian doa rosario. Kenapa? Karena yang titip doa tuh banyak. Kami di paroki saya tuh ada yang namanya doa online. Kita punya daftar doanya itu hampir ratusan. Dan yang parah-parah biasanya saya akan bawa dalam doa,
di Karmel itu. Ya, ada yang punya masalah pribadi, masalah kepahitan karena bisnisnya ditipu sama temen baiknya. Ya sampai dibilang, Sinta tolong doain. Oh, kecewa banget, temen baik loh. Dan istrinya bersahabat. Gara-gara ketidakjujuran, akhirnya istri mesti bela suami kan ya. Gitu ya. Jadi akhirnya persahabatan rusak hanya gara-gara bisnis. Dan istrinya bilang doakan. Nah Bapak Ibu, saya iya, saya lihat. Kita akan gambar yang pertama. Waktu Bapak Ibu, saya orang yang tipikal suka kontemplasi, ya suka merenung. Jadi lewat jalan salib itu sebenarnya, kalau siapa yang ikut jalan salib selama masa Prapaskah ini? Ada yang ikut? Banyak ya yang ikut. Itu kadang-kadang kita kalau di Katolik itu hanya menjadi liturgi biasa dan tidak berbicara. Ya sehingga lewat aja gitu. Tapi waktu saya jalan salib di Karmel, saya akan berhenti dan berkontemplasi dengan patung itu. Ya, dan membayangkan, wah itu kalau itu kan memang enak dingin ya. Nah ini di Timur Tengah yang panas. Nah Bapak Ibu waktu lihat gambar ini, siapa yang rasanya ngilu? Ngilu melihat. Karena apa? Bapak ya, saya lihat ada yang tangan diangkat. Ngilunya kenapa Pak? Ini loh, dicolok. Lambungnya, luka di lambung dicolok. Hanya gara-gara Thomas, saya nggak percaya kalau Tuhan bangkit sampai saya nyolok. Dan luar biasa tanggapan Yesus, dia nggak marah, colok aja. Demi supaya kamu percaya, dia memberi dirinya. Luka itu dicolok. Kalau luka itu belum sembuh, dicolok, dipegang aja, sakitnya. Sakit ya. Ini gambar yang sangat berbicara. Begitu bertemu dengan Tuhan dan bertemu dengan luka dari Tuhan Yesus, Bapak Ibu saya yakin iman dari Thomas dipulihkan. Dan kita akan sama-sama bahas kali ini dosa bertemu dengan kasih Allah. Dan di dalam doa online kami, salah satu misi doa online di PD paroki saya itu ada setiap Senin sampai Kamis setiap jam 5. Itu pelayanan, misi kami adalah melayani umat Tuhan yang menderita sebagai salah satu bentuk bela rasa. Waktu pandemi kita nggak bisa kunjungi, tapi kita bisa kunjungi dalam doa. Ya, dan ini sampai bertahan sampai hari ini. Umat yang hadir rata-rata 40 dan ada yang dari Eropa, ada yang dari berbagai keuskupan, agats bahkan. Misinya adalah melayani lewat doa, dan yang hadir kebanyakan oma-oma. Betul, oma-oma bilang, Sinta, saya udah nggak bisa lagi kunjungan, saya udah nggak bisa lagi mendoakan orang karena takut dengan COVID, tapi bisa tetap melayaninya. Dan oma-oma yang di situ punya semangat pelayanan yang luar biasa. Itu nyebut nama orang-orang, disebut loh namanya, sakit apa disebut satu-satu. Itu kalau orang nggak punya panggilan doa, nggak tekun, bosen itu. Tapi saya kagum dengan mereka, semangat doanya ya. Nah Bapak Ibu, salah satunya sekarang kita berdoa untuk 5 luka Yesus. Dan saya sempat bilang sama tim, tapi belum kesampaian. Coba deh bayangin dari luka Yesus. Pernah dengar kan? Ayo mereka yang lagi sakit, apapun penyakitnya, penderitaannya, satukan dengan penderitaan Yesus. Disatuin dengan penderitaan Yesus, dan itu yang akan membuat kita kuat. Tapi sebelumnya kita akan baca ayatnya sama-sama. Tahan dulu di situ, coba perhatikan yang warna merah. Karena pemberontakan siapa? Pemberontakan siapa? Yang kena siapa?
Karena pemberontakan kita yang kena Yesus. Itu seperti Mario. Yang salah Mario, yang kena. Kira-kira fair nggak? Adil nggak? Waktu Bapak Ibu saya baca ini, yang dosa siapa? Yang kena tulah siapa? Itu lagi bentuk dari kasih Allah. Kemudian lihat lagi yang warna merah. Dalam hatinya ia ada di antara, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada. Kembali lagi, dia nggak salah, tapi dipersalahkan. Wah, adil nggak? Orang yang berbuat baik malah ditangkap. Bapak Ibu doakan Romo ya, yang di Sumatera. Romo siapa? Kami tadi di doa online mendoakan, karena Romo itu, saya lupa Yakobus atau siapa, itu Romo memperjuangkan hak orang-orang yang kena tracking human, penjualan, yang tadinya mau cari kerja, kemudian akhirnya dijadiin pelacur. Terus dijadiin apa? Yang banyak kan yang TKW sampai Menteri Luar Negeri itu kalau Bapak Ibu lihat medsosnya, dia bilang buat rakyat Indonesia yang ingin cari kerja di luar negeri untuk supaya dapat penghasilan lebih banyak, hati-hati, human traffic. Nah, ini Romo udah pasti memperjuangkan itu, tapi yang terjadi ketidakadilan, malah dipersalahkan, diputar balik, dan ini lagi didoakan. Gak mungkin lah seorang rohaniwan lakukan yang negatif. Secara logika itu gak masuk akal, tapi kan bisa dijebak, bisa diputar balikan. Doakan Romo ini, karena dia memperjuangkan supaya orang-orang yang itu bisa pulang. Dan ternyata di salah satu doa online kami, seorang ibu dia bilang, tetangga saya hilang, sempat foto-foto di Filipina, sekarang gak tahu kemana dan tidak bisa dihubungi. Ini kena human traffic, dijual, bisa juga dibunuh. Karena apa? Organ tubuh, ya, ginjalnya, apanya, penculikan, ngeri Bapak Ibu. Ya. Ketidakadilan ini luar biasa. Yang salah siapa? Justru yang berbuat baik. Ini yang dialami oleh Yesus. Dia yang berbuat baik, dia yang nyembuhin orang, dia yang lepaskan orang dari roh jahat, dia yang memulihkan orang, malah dia yang kena hukuman mati. Barnabas malah yang jelas-jelas penjahat. Ini udah dari zaman dulu, yang baik jadi jahat, yang jahat jadi baik. Indonesia begitu nggak? Doakan Indonesia ya, doakan Indonesia. Sempat dengar nggak? Brasil gara-gara karnavalnya ngapain? Tentang setan. 1 hari kemudian, besoknya langsung kejadian apa? Banjir. Jangan sampai Indonesia kena, karena dosa dari bangsa ini luar biasa. Ada banyak darah orang tidak bersalah. Kita doakan ya, kita orang Kristiani minta. Maka itu bagi Bapak Ibu yang devosan koronka, kerahiman ilahi. Ada yang devosan? Kerahiman ilahi. Itu Anda lagi berdoa supaya boleh ada pertobatan di seluruh dunia. Supaya murka Allah nggak turun. Nah Bapak Ibu, ngeri ya. Dan waktu di jalan salib itu Bapak Ibu, di perhentian yang Yesus jatuh kedua kali, terganggu saya. Ada 2 stasi yang saya terganggu dengan apa? Lebah. Lebah, mending jauh-jauh, udah sampai ke muka, dia puter-puter di kepala saya. Oh my God, saya pernah ingat belasan tahun yang lalu, saya sampai dilarikan. Saya
asma ya, ada alergi. Jadi tingkatan alergi saya lumayan tinggi. Itu kalau keserang lebah, saya kejadian saya pernah Bapak Ibu, ini gara-gara kegigit di dekat mata saya ada kutu kucing atau pokoknya ada serangga gigit saya. Waduh, langsung gak bisa napas, kayak dicekat. Saya pakai Ventolin yang untuk untuk orang yang asma. Sampai 4-5 kali enggak mempan, tiba-tiba saya udah bengkak dan saya bersyukur waktu itu ada satu teman yang bisa nyetir, langsung dilarikan ke emergency di rumah sakit Pondok Indah. Itu kalau telat lewat saya. Sampai difotoin muka saya udah bengkak. Tuhan, ini lebah. Lagi pas Yesus jatuh kedua kalinya. Oh my God, gitu ya. Ada trauma. Sampai saya, Tuhan ampun ya, lewat dulu. Menghindari, aman. Nggak tahu kenapa di stasi saya lupa. Oh, yang stasi ini, yang Veronica. Lebahnya ikut. Sampai aku bilang, tadi nggak apa-apa. Kok tiba, kenapa ya diikutin lebah? Mungkin gue cantik kali ya, manis gitu. Sampai ngibur diri ya. Aduh, tapi mengganggu banget. Ya itu, saya akhirnya menjadi satu refleksi buat saya pribadi, lebah itu. Itu soalnya kalau jadi jelas-jelas saya harus menghindar. Karena itu udah dekat ke kuping dan dia terbangnya nggak jauh-jauh. Udah di kepala saya, keliling. Ya. Dan di situ saya belajar. Setiap kali kita mau mendekati Tuhan, iblis suka nggak? Tapi walaupun saya melewati, saya tetap berdoa, tetap membayangkan. Gangguan itu luar biasa kalau kita mau dekat sama Tuhan ya. Nah, ketidakadilan ini menyakitkan Bapak Ibu. Pasti saya yakin Bapak Ibu juga mengalami di keluarga ya. Ketidakadilan kita yang baik, kita yang dekat sama Tuhan, kok justru masalahnya bertubi-tubi. Masalah sakit penyakit, masalah keuangan, masalah keluarga, masalah anak, masalah cucu, masalah usaha. Kok nggak habis-habisnya? Kita yang baik, kita yang dekat sama Tuhan. Loh, yang nggak jarang berdoa kok malah tenang-tenang aja. Wow, kadang-kadang kita pernah nggak ngerasa kayaknya Tuhan nggak adil? Ada? Sempat bertanya, Anda manusiawi kalau sempat. Kayaknya nggak adil, nggak fair. Nah, Yesus alami yang sama. Kemudian boleh next slide. Oke, ke-10 kita baca. Ibu-ibu dulu, silakan. Bapak Ibu perhatikan lagi yang warna merah, korban penebus salah. Allah Maha Kudus dan Dia tidak bisa melihat yang namanya dosa. Kalau baca Perjanjian Lama, saya ini udah lagi mulai kebilangan ya, karena setahun nanti habis, sudah beberapa kali menghabiskan, dan setiap kali saya Kejadian, Keluaran, Bilangan, nanti Ulangan, itu waduh hukum Tuhan tuh keras banget. Siapa yang kena najis nggak boleh, yang cacat nggak boleh, kekudusan itu dibayar mahal. Imamnya aja mempersembahkan persembahan yang lain, langsung mati di tempat loh. Gak main-main. Dengan kata lain, dosa itu gak ada maaf. Harus musnah, kematian, korban. Nah, ini kasih Allah. Ya. Kalau Perjanjian Lama, yang dikorbankan siapa? Bangsa Israel yang salah. Yang disembelih siapa? Dombanya. Dan Bapak Ibu kalau mau tahu, itu sebelum domba itu disembelih, dan dombanya itu harus yang terbaik, yang gak ada cacat celah, dan yang umurnya setahun, itu lagi lucu-lucunya, betul? Dan gak boleh yang kurus gemuk.
Saya ingat banget waktu di Kalimantan ada teman saya suka sekali sama binatang. Dan di paroki itu si Romo punya peternakan babi. Jadi dia lagi main sama babinya, lucu gitu ya. Wah dia senang sekali sama binatang. Dan kemudian besoknya, loh babinya mana Romo? Itu yang tadi kamu makan. Aduh, bisa bayangin sedihnya? Dia baru main sama babinya, baru seneng bikin foto. Besoknya udah gak ada. Oh Anda loh, ada yang suka makan anjing? Puji Tuhan enggak. Anjing salah satu kesukaan. Anda makan anjing di luar negeri, kena. Karena itu sahabat ya, teman. Nah, bayangkan Bapak Ibu ya, domba yang lucu yang gak bersalah. Itu pasti waktu yang punyanya pasti gak tega ya. Gila, saya yang salah, dombanya yang harus mati. Ini luar biasa. Nanti ada video klipnya ya. Oke, boleh tolong? Oke, ayat 12 kita baca bersama-sama, silakan. Wah ini dahsyat nih, yang merah ya, dia udah nanggung dosa, gara-gara dosa kita, dia ngedoain orang yang menganiaya dia. Oke, kita akan sama-sama refleksikan gambar ini, seekor domba. Anda bisa lihat domba ini, pasti lucu, gemuk, mukanya, kalau pernah lihat ya, kalau sapi mau dikorbankan, kalau pas hari korban, pernah lihat nggak sampai netesin air mata sapi? Itu hati kita gimana? Sampai hari ini kakak saya nggak mau makan ayam gara-gara dia lihat ayam jerit-jerit menggelepar. Dia orangnya sangat perasa ya, padahal dia cowok. Dia pasti nggak tega. Ada beberapa teman saya yang akhirnya nggak tega makan, apalagi kalau masih kelihatan bulat gitu. Babi kan ada babi guling yang masih bentuk ininya, ngalamin penderitaannya waktu nggak tega. Dan hanya darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu. Dan kalau Bapak Ibu tahu kekuatan darah Yesus itu luar biasa. Sucikan dosa kita, bebaskan kita. Maka seringkali kalau darah Yesus, darah Yesus. Wow. Dan kalau di perjanjian lama kita nggak boleh makan darah, karena ada kehidupan. Nah sekarang kita akan lihat, Bapak Ibu, kita takut berbuat dosa bukan karena takut akan hukuman sebenarnya. Kita takut nggak mau berbuat dosa karena dosa itu sangat menyakiti hati Allah. Ya, kalau Bapak Ibu, kalau orang yang berbuat dosa karena takut hukuman itu belum terlalu kuat. Tapi kalau Tuhan, saya nggak mau nyakitin hatimu, ya soalnya kalau saya nipu, saya ini engkau yang terluka. Kalau anak, ya anak yang sayang sama orang tua. Kayak suami istri, kalau Anda sayang suami Anda, sayang istri Anda, pasti nggak mau nyakitin hatinya kan? Betul? Kalau Anda sayang anak Anda, benar-benar sayang, pasti nggak mau nyakitin hatinya. Orang yang punya kasih sayang yang besar, nggak mau sampai orang yang kita cintai terluka. Nah sekarang kita akan lihat di dosa kepala ya. Ini bolak-balik tentang kalau Bapak Ibu tentang manusia kain kafan. Nah sekarang lihat di slide yang kedua. Slide yang kedua adalah durinya. Boleh tolong? Oke, duri itu lihat panjangnya ya, kayak jarumnya Bapak Ibu. Bukan duri pohon mawar yang segitiga, tapi kayak jarum ini. Dan kemudian yang bahayanya,
Duri itu adalah pikiran-pikiran kita yang jahat, ingin balas dendam, punya pikiran-pikiran, wah gimana saya bisa nipu dia, gimana saya bisa ngelukai dia karena saya udah dilukai. Wah langsung punya rencana-rencana jahat. Yang lebih bahayanya lagi pikiran najis. Saya nggak tahu, pernahkah saya putar di sini bahayanya pornografi, pikiran-pikiran najis. Itu ternyata kalau narkoba cuman merusak 3 otak, sel otak, saraf otak. Nah kalau khusus yang untuk pornografi itu dia merusak 5, jadi bisa cacat. Itu ada bukti ilmiah aja, cari di YouTube. Ya bayangkan, rusak. Kenapa sampai sekarang perkosaan, kejahatan seksual itu tinggi? Gara-gara apa? Pikiran najis, pornografi. Orang yang pernah ngeliat, kira-kira masuk gak ke pikirannya? Dan pikiran itu kalau udah dikuasai Bapak Ibu, maka dari itu saya selalu katakan, khusus untuk pornografi itu dosa. Karena apa? Niat tujuan dari pornografi itu merangsang. Kalau Anda tidak terangsang, berarti Anda abnormal. Betul? Karena tujuannya itu. Akibatnya apa? Banyak orang jatuh di dalam dosa seksual. Dan ini bukan hanya khusus untuk orang muda, godaannya lebih kuat untuk zaman ini. Jangan salah, orang tua bisa jatuh nggak di dalam dosa seksual? Sangat bisa. Ya Bapak Ibu, belum lagi pikiran negatif. Siapa yang selalu negatif thinking? Ini ngomong sama diri sendiri sebenarnya. Itu tipikal orang introvert. Itu tipikal orang yang selalu melihat segala sesuatunya salah, jelek, negatif. Mari brainwashing. Dan Bapak Ibu orang, tapi saya berjuang untuk ini ya. Mesti di brainwash, ayo. Memang setiap orang punya kelemahan, tapi ada kebaikannya juga nggak? Ada. Dan pikiran negatif itu akan mempengaruhi hidup kita, akan membuat kita hilang sukacita, hilang damai hanya gara-gara pikiran negatif. Belum lagi tidak percaya, benar nggak sih Tuhan hidup? Benar nggak sih Tuhan berkuasa? Oke, next. Nah sekarang dengan tangan. Setiap kali Anda punya pikiran yang negatif, itu kayak taruh mahkota duri. Anda melukai kepala Yesus. Nah, bagaimana dengan itu? Oke. Tangan, dosa dengan tangan itu bukan hanya mencuri. Mencuri mewakili apa? Korupsi, betul? Yang suka korupsi itu maku tangan Yesus untuk 2 kali. Kemudian yang suka KDRT, mukul, berantem, perkelahian antara pelaku. Ini yang Mario kemarin ya, yang David itu sampai kakak saya bilang, Sin, gue punya videonya, tapi jangan deh, lu jangan lihat. Ada yang udah lihat? Sadis banget ya. Bener, sampai kakak saya bilang jangan lihat deh, karena sadis banget. Orang udah nggak berdaya masih ditendang, jadi udah nggak berdaya Bapak Ibu. Itu masih dianiaya. Itu dengan kekerasan ya, ngeri. Terus melakukan kejahatan nyuri, korupsi dengan tangan. Dan saya dapat, ini bukan dari Katolik, saya dapat sendiri, malas. Orang malas itu sama aja dengan Anda paku. Malas bekerja ya, tangan kan berbicara tentang bekerja. Bapak Ibu, kalau Anda sakit, kita semua maklum. Tapi Anda sehat, Anda bisa jalan, bisa usia produktif, Anda malas, dosa nggak? Nyakitin hati Tuhan? Nggak usah nyakitin hati Tuhan, nyakitin hati keluarga nggak? Nyakitin orang tua? Nyakitin, kita masih sehat loh. Saya suka kagum sama orang-orang yang cacat, dalam keadaan cacat tetap rajin. Ini kita yang sehat. Hidup ini, oh Tuhan, hidupku. Kemudian ini kata kunci ya, masih kuat. Anda masih kuat gak? Masih kuat berdiri? Masih kuat tangan
Nggak kena stroke? Ayo layani Tuhan. Ayo, kita masih kuat loh, jangan nunggu stroke. Baru, ya Tuhan saya mau melayani. Asep. Mumpung masih sehat, mumpung masih kuat, layani Tuhan. Saya kagum dengan oma-oma yang punya keterbatasan. Wah, itu sampai akhirnya saya tipikal orang suka menganalisa ya, suka memperhatikan. Ternyata yang ikut di doa online Bapak Ibu, saya kaget. Loh, nama mereka ada. Mereka kena CA. Ada yang masih udah istilahnya udah hidupnya tinggal berapa bulan, gak pernah absen. Dalam kesakitan mereka masih tetap mau mendoakan orang. Saya sampai kagum loh dengan teman-teman di doa online. Kalau dalam keterbatasan mereka, sampai dia bilang, Sinta, semua obat, dokternya sampai bilang udah hands up, semua yang terbaik udah diberikan, tapi CA-nya masih tinggi. Dia nggak mutung loh. Di dalam penderitaannya dia masih ngedoain orang yang kena CA juga. Kagum saya. Ya Bapak Ibu, yuk jangan malas doa. Kemudian luka berikutnya, boleh tolong sis? Nah, luka berikutnya adalah lihat kaki ya. Anda suka pergi ke tempat maksiat, menyimpang dari kebenaran, itu sama aja. Kan tadinya kita berjalan di jalan kebenaran, terus akhirnya berbalik arah, itu sama aja. Anda pakut kaki Yesus kedua kali. Anda melukai dia. Kemudian malas pergi melayani, malas pergi beribadah. Kaki kan, gunakan kaki. Bapak Ibu, saya tuh pernah tahu doa Rosario Roh Kudus? Pernah tahu? Nah, itu nanti Pentakosta. Bapak Ibu, gereja Katolik itu kaya dengan doa. Dan karena di doa online itu misi keduanya adalah memperkenalkan doa-doa yang ada di dalam gereja. Dan ada yang namanya Rosario Roh Kudus. Itu 7 kali kemuliaan. Dan apa yang saya buat, saya refleksi menjadi doa pribadi. Tuhan, pakai mata saya untuk memuliakan Tuhan, melihat yang baik. Bisa melihat orang-orang yang susah, yang tadinya saya orangnya cuek. Gara-gara doa online, gara-gara sering berdoa, Sinta yang cuek. Teman saya juga bilang, gila ya lu cueknya, kadang-kadang suka kelewatan kalau lagi pengen sendiri-sendiri. Cuek, karena introvert. Itu gara-gara doa online. Jadi punya bela rasa sama orang-orang yang menderita. Tuhan pakai mata Sinta untuk bisa memuliakan nama-Mu. Nah, mata digunakan untuk kemuliaan Tuhan, berarti mana lebih sering, baca Alkitab atau baca WA? Kalau mata ini mau dipakai untuk kemuliaan Tuhan, mana lebih sering, nonton film rohani atau nonton sinetron? Ayo bertobat, ini masa prapaskah ya. Sekarang gak zaman apa-apa, ini kan, waduh Bapak Ibu, saya kagum, adakah di antara Anda semua yang pantangnya adalah buka HP? Bukan berarti gak boleh buka, tetap buka, tapi hanya pada jam tertentu. Ada yang punya pantang? Buka gadget. Saya pernah kagum beberapa tahun lalu, sekelompok anak muda, dia bilang, saya pantang. Kalau bisnis gak apa-apa ya, pantang buka IG, pantang buka Facebook, itu kan gosip semua ya. Pantang buka, aduh Bapak Ibu kalau udah buka TikTok, buka ini, waduh bisa. Lupa waktu. Saya ngomong berdasarkan pengalaman Bapak Ibu, sampai bilang Tuhan ampun. Maksudnya sih baik gitu ya, tapi bisa nyeleneh. Nah, malas pergi melayani. Kemudian luka yang berikutnya, nah ini luka yang berikutnya adalah cambuk. Nah Bapak Ibu, ini mewakili banyak penyakit jantung, penyakit lambung, usus ya. Waktu saya merenungkan, ada kan orang,
Bisa juga ya, oleh luka-lukamu aku disembuhkan. Kenapa kita nggak satukan luka kita? Kalau kepala mewakili mereka yang kena di syaraf, stroke bermain di otak ya. Nah, ayo yang kena stroke, yuk lihat gitu ya. Kemudian tangan, terus kemudian luka di tubuh. Nah, hawa nafsu, semua yang tidak teratur ya. Kita semua punya nafsu. Kalau Anda nggak punya nafsu, nafsu makan bagus kan? Kayak mama saya, mama saya 15 Maret nanti 90 tahun. Berapa hari lagi ya? 90 tahun. Makannya udah sedikit. Jadi kalau mama saya udah nggak punya nafsu makan, kami semua panik karena nggak ada energi. Dan nanti ujung-ujungnya rumah sakit, ujung-ujungnya infus, betul? Ya, jadi dia nggak ada tantangan, mami mau makan apa? Ya karena gigi juga, ya, dia suka es krim. Dia suka banget es krim. Terus pokoknya yang lunak nasi goreng dia suka gitu ya. Walaupun yang penting dia makan 2-3 sendok, yang penting ada asupan susu gitu ya. Nah, nafsu yang tidak teratur, nah ini yang berlebih. Punya nafsu makan bagus, tapi kalau serakah itu udah melebihi ya. Dan itu tanpa sadar Bapak Ibu Anda merusak. Anda cambuk Yesus. Percabulan itu udah jelas dosa tubuh. Kecemaran jelas. Mabok, yang mabok itu mewakili orang yang terikat dengan rokok. Rokok merusak tubuh. Rokok loh ya. Walaupun di lain pihak dia menolong untuk bisa menenangkan, tapi efeknya itu bahaya sekali. Dan Alkitab ngomong nggak tentang rokok? Gak usah deh ngomong Alkitab ada tubuhmu adalah bait Allah. Gak usah deh, pompa bensin ada nggak dilarang merokok? Ada banyak loh, Anda masuk rumah sakit dilarang merokok. Dan sekarang kalau Anda di luar negeri, hanya tempat tertentu yang boleh merokok. Karena itu efeknya jauh lebih jahat. Kemudian bagaimana dengan mabok? Minum alkohol baik, tapi kalau udah sampai alkoholik terikat itu nggak baik. Narkoba untuk situasi tertentu itu menolong, tapi kalau udah Anda sehat pakai narkoba jadi sakit. Kemudian ego, pesta pora boleh nggak nih? Gara-gara udah dilepas, semua reunian, betul? Semua makan di restoran, betul? Bagus nggak? Bagus. Selama ada batasnya. Dan cara tempat reuni yang murah meriah, Anda nggak usah traktir, kumpul aja di food court. Ini berdasarkan pengalaman. Bayar makan masing-masing, kemudian pilih makan masing-masing, ya. Mau yang suka mie, suka apa itu ada macam-macam. Nah, boleh, tapi hati-hati Bapak Ibu. Akhirnya PD ditinggalkan, pelayanan ditinggalkan hanya gara-gara bukan nggak bagus ya, bagus. Tapi jangan pas jam. Maaf ya, maaf. Oke. Bukan saya anti reuni ya, itu ada bagusnya ya. Cuman jangan, apalagi kalau Anda udah melayani, udah oke, ya udah oke, Anda setia dengan komitmen. Kalau Anda nggak ada pelayanan PD ya masih ada toleransi. Tapi udah tugas, ambil. Saya kadang-kadang berani korban kalau saya udah ngomong nih, saya akan terima pelayanan ini kecuali sakit. Mau ditawarin pelayanan di Australia, mau ditawarin pelayanan di mana, tapi karena saya udah terima satu PD yang kecil di Jakarta, saya akan komit. Bisakah Anda seperti itu? Halo, masih hidup? Kadang-kadang orang suka pilih pelayanan ya. Aduh, pilih-pilih pelayanan, saya mau yang gede, nggak mau yang kecil. Aduh, kadang-kadang menggenaskan ini, anak-anak Tuhan, hamba Tuhan, mana sih milih? Kalau udah Anda, saya tahu ada beberapa, dia udah terima,
Tapi gara-gara ada pelayanan yang lebih besar keluar kota, keluar negeri, dia batalin. Dan saya juga, aduh Tuhan, jangan sampai saya begitu. Udah gitu, udah diundang pelayanan, malamnya pelayanan, bukan berarti salah ya. Paginya jalan-jalan udah kecapean, akhirnya Tuhan dapat apa? Sisanya. Wah, itu saya paling anti. Sampai setiap kali saya diundang pelayanan di luar negeri maupun di luar kota, saya akan bilang, kalau mau ajak jalan-jalan setelah pelayanan. Karena saya mau beri yang terbaik karena Tuhan begitu baik, juga Tuhan beri yang terbaik buat saya. Sampai bolak-balik saya, sampai Tuhan kok begitu baik. Setiap kali saya diberkati Tuhan apapun bentuknya, saya malah membawa rasa bersalah, Tuhan kok begitu baik, apa yang saya bisa balas? Saya punya mobil saat ini, itu mobil dari Tuhan. Dan sampai hari ini saya nggak perlu bayar ganti oli, benar-benar. Sampai makin seperti itu, aduh Tuhan, gue nggak boleh hitung-hitungan sama Tuhan, betul? Dan jangan pernah memanipulasi pelayan. Kalau kita beri yang terbaik untuk Tuhan, Tuhan akan kasih juga yang terbaik untuk kita. Oke, kedagingan ego. Dan ini yang terakhir sebelum kita akan masuk di dalam doa. Nah, lambung itu mewakili apa Bapak Ibu? Saya baca di Google, darah dan air yang keluar dari lambung Yesus itu secara medis itu namanya hematohidrosis. Ada dari orang kedokteran? Itu adalah keadaan yang dapat terjadi kenapa sampai darah dan air yang keluar. Akibat dari tekanan fisik dan emosi yang sangat berat. Dan Bapak Ibu, saya nggak tahu di Keuskupan Bandung, di Keuskupan Jakarta, tema kita adalah tentang kesejahteraan bersama. Kita yang kuat wajib menolong mereka yang lemah. Bahkan di pertemuan keempat, ini ternyata gereja sudah melihat bahwa kita perlu mendampingi, menemani anak-anak yang dibully di sekolah, orang-orang yang stres, yang depresi, dan orang yang kena sakit jiwa makin meningkat. Betul? Kenapa mereka akhirnya jadi gila? Gara-gara nggak ada orang yang mau mendengarkan. Dan saya bersyukur mantan koordinator di Kupan itu sampai dia kasih lihat foto-fotonya. Sekarang dia mendampingi, bahkan menampung orang-orang yang sakit, yang gila, yang stres, yang jadi gila. Dan karena kasih, karena mau mendengarkan itu, orang gila bisa nurut loh sama dia. Sampai akhirnya masuk koran. Dan kita ini Bapak Ibu, dengan kejadian ekonomi makin sulit, makin banyak orang stres, makin banyak orang akhirnya irasional yang mulai membunuh dan bahkan mau bunuh diri. Nah Bapak Ibu, kita yang sehat, ayo kita dampingi mereka. Hanya siapkan telinga. Dan saya sampai agak heran, mulai saat ini, beberapa tahun ini, pelayanan saya udah mulai bergeser, bukan hanya pewartaan, hanya menerima konseling. Entah lewat Zoom, entah lewat ini, hanya mendengarkan. Dan kenapa sekarang hidup doa saya makin kuat? Karena mereka butuh ditemani juga di dalam doa. Dan saya kagum, kemarin saya di satu PD, saya sempat ketemu dengan seorang, dia dari CAP, dan dia bilang, ibu masih ingat nih, 3 tahun sebelum pandemi, dia CAP, ibu doakan saya stres berat karena suami udah suaminya pokoknya luar biasa deh, sangat melukai. Sekarang saya tanya, gimana ibu? Sekarang suami saya jadi baik. Wah, seneng gak dengarnya? Wah, begitu perjuangan ya. Kita doa bersama-sama, nangis bareng supaya Tuhan selamatkan suami. Dan dia bilang suaminya jauh sekarang sudah banyak berubah lewat apa? Doa. Nah, Bapak Ibu jangan remehkan kuasa doa ya. Itu melampaui jarak batas. Nah Bapak Ibu, banyak orang terluka, luka batin, luka secara fisik, dan darah Yesus sanggup menyembuhkan. Mari kita tunduk kepala, kita akan masuk di dalam doa.
Kita hening sejenak. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur. Kasih-Mu jauh lebih besar daripada dosa-dosa kami. Saat ini Bapa, ampuni kami kalau kami sudah melukai-Mu, menyakiti-Mu dengan perbuatan-perbuatan kami. Ampuni kami ya Tuhan. Dengarkan lagu ini dan jadikan lagu ini sebagai doa Anda. Yesus. 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 Darah itu. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan. Harusnya kami yang dimahkotai juru. Darah-Mu menetes di kepala, darah-Mu menetes di tangan dan kaki. Tubuh-Mu penuh dengan darah. Bukan dengan emas perak, Darah Yesus, darah Yesus. Kau menebus diriku. Terima kasih Yesus, terima kasih. Oleh segenap kasih Kasih-Mu jauh lebih besar dari dosa kami. dan pengorbanan Ampuni kami Tuhan pada malam hari ini. Di dalam masa berpasrah, dan tinggalkan ampuni kami kalau kami sudah punya pikiran jahat, pikiran negatif, cara hidupku yang lama. pikiran najis. Ampuni kami Tuhan Yesus. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Kuduskan kami, sucikan kami Tuhan. Sucikan kami Tuhan. Kan dengan Sucikan barang kami. fana Ampuni perbuatan dosa kami. Ampuni kemalasan kami. Malas berdoa, malas beribadah, malas melayani, malas mendoakan orang, malas untuk mendengarkan masalah orang lain. Ampuni kami Tuhan. Yesus. tiada noda dan celah, Yesus. bukan dengan emas perak. Kalau kami sudah korupsi, karena kami melakukan kekerasan di dalam rumah, kekerasan verbal maupun kekerasan fisik, Oleh segenap kasih dan pengorbanan-Mu, jadikan lagu ini sebagai doa kita. Matikan kedagingan kami Tuhan. cara hidupku yang lama. Yes Lord. Yes Lord.
berdoa secara khusus bagi mereka yang sakit Tuhan, entah di kepala, syaraf-syaraf yang terganggu, syaraf-syaraf yang rusak, entah mereka yang sakit di tangan, di kaki Tuhan, di lutut, entah mereka yang sakit di jantung, di pencernaan, di anggota tubuh Tuhan, luka-lukamu Tuhan sanggup menyembuhkan, menguatkan setiap mereka yang sakit pada malam hari ini Tuhan. Tolong kami sebagai putra-putrimu di dalam penderitaan kami, di dalam sakit kami apapun bentuknya, sakit penyakit yang sampai hari ini mungkin belum disembuhkan. Tuhan, berikan kami kesabaran untuk menanggungnya seperti Engkau Tuhan. Berikan kami kekuatan untuk menanggungnya Tuhan. Dan kalau Engkau berkenan, biarlah oleh luka-lukamu di dalam nama Yesus kami boleh mengalami kesembuhan fisik maupun kesembuhan rohani. Terima kasih Bapa, di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, Allah yang kudus, penyelamat kami satu-satunya, kami naikkan semua doa-doa kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang. Tuhan memberkati.